di tengah perjalanan dia mabuk, apakah batal puasanya? Muntah yang disengaja batal. Allahu Akbar. Arti ini artinya kau yang pertama dan terakhir. Karena tahu nanti ibu ditanya sama bapak, bapak ditanya sama ibu, kenapa bapak tadi foto gini? Kau lah yang pertama dan terakhir adanya. Kalau kebetulan ada istrinya, kalau istrinya tak ada ditanya orang, kenapa kau gini? Baru satu. Sampai mana tadi? Hah? Kalau sengaja dikorek muntah batal, tapi kalau naik mobil mual dia. Bang, jangan dekat sini bang, jangan kenal. Aku asal nengok muka abang mau muntah. Sedihnya. Awak sangka dia selalu nengok mau sama awak. Awak mau dia mau. Awak mau sama dia, dia mau muntah. Dibuat. Apa sah puasa kita jika gosok gigi di siang hari? Gosok gigi dari mulai habis subuh sampai azan zuhur boleh. Tapi kalau sudah tergelincir matahari makruh, apalagi pakai odol yang mentol. Sebelum gosok gigi lemas, begitu selesai gosok gigi bersalju dan berbunga. Maka sebaiknya gosok giginya sehabis makan sebelum azan waktu imsak, gosok bersih. Kalaupun mau gosok tidak batal. Tapi ada ustadz yang mengatakan gosok gigi batal. Gosok gigi sambil minum teh es. Gosok gigi tidak batal kan? Kumur-kumur Pak Ustadz, kumur-kumur yang biasa tak batal. Tapi kumur-kumur yang mughalat yang melampau bisa batal. Mana contohnya? Sikit lagi masuk. Bagaimana cara ibadah sholat dalam pesawat? Bagaimana menentukan arah kiblat? Panggillah pramugari. Hai, boleh abang numpang tanya kiblatnya di mana deh? Cari aja sendiri gitu. Goncam pramugari. Pak, bapak kiblatnya di sana. Cara wuduknya di mana? Tayamum. Sapu dinding pesawat tuh. Nah, pukul, tepukkan ke wajah sekali. Habis itu ke tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Yang pula dimasukkan debu itu ke mulut. Satu tayamum untuk satu sholat. Duduklah di pesawat. Allahu Akbar. Waktu rukuknya agak bungkukkan badan. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Saya melihat penumpang naik pesawat pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai earphone gaya metal. Saya tengok ini anak nih pasti dajjal nih. Pakai baju kaos, pakai celana jeans, gaya metal. Tiba-tiba dibukanya earphone-nya, digulungnya, diletakkannya di balik kursi, lalu diusapnya itu kursi, dia pun sholat. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Betapa aku sudah suuzon. Memang casingnya casing metal, tapi signalnya iman. Lebih baik orang casing metal tapi signal iman daripada baju koko isi setan. Waktu saya belanja pakaian, di samping saya ada bapak-bapak tua mencuri pakaian. Saya bingung mau teriak maling, bapak itu sudah tua. Sedangkan saat itu kondisi ramai, hingga saya membiarkannya. Apakah saya salah Pak Ustadz? Jangan teriak kuat-kuat, pelan-pelan aja. Maling. Tangkap tangan bapak itu, bawa ke pemilik. Karena kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robak dengan tangan. Kalau tak sanggup, fabilisani, dengan lidah. Kalau tak sanggup, fabiqalbi, mendiamkan berarti diam melihat kebatilan. As-sakitu 'anil 'aq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang budaya pacu jalur yang rutin diselenggarakan masyarakat Kuansing di setiap tahun? Al-aslu fil asya al-ibahah. Melakukan suatu perbuatan itu hukumnya boleh. Semua perbuatan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
kumpulkan sampan panjang, berkumpul anak-anak muda lalu berlomba. Di mana letak haramnya? Oh, judi Pak Ustaz. Judi itu kalau semua peserta mengumpulkan duit, lalu duitnya itu yang dibagikan ke pemenang, itu judi. Tapi kalau hadiah dari Pemda atau sponsor atau ada pengusaha atau dari APBD, maka dia tidak judi. Di mana letak haramnya? Karena orang yang pacu jalur itu pakai celana pendek, kasih dia celana panjang. Karena orang yang pacu jalur itu tidak sholat, buat dia jatuh jalur dari jam 8 pagi sampai zuhur, supaya jangan sampai dia tak sholat. Di mana letak haramnya? Karena orang pacu jalur itu pakai dukun, jangan pakai dukun lagi. Cukup bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Islam tidak menghilangkan budaya. Budaya pacu jalur bagus. Nabi menyuruh, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, warimaya, memanah, warukubul khail, naik kuda, itu olahraga. Berenang, memanah, naik kuda. Naik kuda mahal. Satu ekor kuda sekarang 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang tua udah hampir pensiun. Memanah mahal, pacu jalur, olahraga, badan sehat, bersih, kan dekat sungai, habis berkeringat mandi langsung. Jadi yang haram-haramnya dibuang. Ini banyak orang menghilangkan budaya. Budaya tidak bisa dihilangkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa itu tarekat? Tarekat artinya cara. Cara apa? Cara berzikir mengingat Allah. Kebetulan yang menyusun zikir namanya Bahauddin Naqsabandi, maka disebut tarekat Naqsabandiyah. Kebetulan yang menyusunnya nama Abu Hasan Sazili, namanya tarekat Saziliyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Ahmad Badawi, nama tarekatnya Ahmadiyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Abdullah Sattari, namanya tarekat Sattariyah. Kebetulan yang menyusun namanya Abdul Qadir Jailani, nama tarekatnya Qadiriyah. Itu cara berzikir. Ustaz ini mengajarkan Qadiriyah, dia ikut Abdul Qadir Jailani. Ustaz ini mengajarkan Naqsabandiyah, dia ikut Naqsabandi. Ustaz ini mengajarkan tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, disusun oleh Syekh Khatib Sambas. Cara berzikir. Ustaz, apakah jamaah tabligh itu sesat? Di mana letak sesatnya? Karena orang banyak bilang begitu. Jamaah tabligh sesat karena berjubah, Nabi pakai jubah. Jamaah tabligh sesat karena berjenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh sesat karena bersorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh sesat karena selalu ngajak kami sholat. Hah? Asal mau azan diketuknya pintu rumah kami. Pak, ayo sholat Pak. Jangan ajak saya. Kamu belum lahir saya sudah sholat. Pandai pula kamu ngajak saya ya. Rupanya orang ini angkuh sombong. Yang mengajak ke rumah-rumah itu siapa? Itulah jamaah tabligh. Abdul Somad ini menceramahi orang yang udah baik-baik. Ini yang di depan saya ini baik-baik semua kan? Yang di belakang saya pun baik juga. Ini orang baik semua nih. Tapi ada orang yang tak baik, yang belum pengajian, yang di meja gaplek, meja domino, meja biliar. Itu yang ngajak siapa? Jamaah tabligh. Preman, tegap, rotot, bertatu. Datang jamaah tabligh, dipukulnya tatu ular kobra. Pak, ayo sholat, nanti bapak mati. Ini tatu ini makan cacing tanah. Oh, ketakutan preman, obat deh. Bid'ah itu apa Pak Ustaz? Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itulah bid'ah. Perbuatan tidak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh membid'ahkan orang. Jangan baca Yasin malam Jumat. Jangan baca Yasin malam Jumat karena perbuatan itu bid'ah. Lo baca Yasin kok bid'ah? Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran kenapa bid'ah? Kenapa dibaca malam Jumat? Karena hadis menyuruh man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Bagusnya tiap malam. Karena tak sanggup tiap malam, pilihnya malam Jumat. Malam Jumat pun tak bisa, mati aja lah. Bagaimana cara mengkhusyukkan sholat sehingga tak mengingat hal-hal lain di saat sholat? Waktu wudhu khusyuk. Saat air masuk ke mulut, dosa keluar dari celah-celah mulut. Saat air menyiram muka, dosa keluar dari biji mata. Saat air menyiram tangan, dosa keluar dari celah tangan.
Saat air menyusap kepala, dosa keluar sampai ke lubang-lubang telinga. Saat air menyiram kaki, dosa keluar dari celah kaki. Makanya jangan ngomong waktu wudhu. Ini ada orang sambil wudhu ngomong, terus sambil waktu sampai patahnya. Karena hati mulai rusak. Selesai wudhu, minta bersih hati sama Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika shalihin. Dari tempat wudhu ke dalam masjid jangan tasbih. Tasbih membunyi-bunyikan tangan, keretak. Jangan, karena rusak hati. Tasbih tak boleh, tasbih boleh. Subhanallah, subhanallah. Datang orang ngajak ngobrol, gimana kita nanti jadi makan siang? Subhanallah, subhanallah. Jadi kita makan siang di sana. Subhanallah, subhanallah. Tapi saya yang bayar, jadi insya Allah. Nah, lalu kemudian sebelum sholat itu jaga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril